rukun wudu dari hadisnya innamal a'malu binniyat. Dari ulama adalah tertib itu rukun wudu. Yang pertama rukun wudu adalah niat. Ya sahajaku mengambil wudu atau sahajaku berwudu menghilangkan hadas kecil kan wajib karena Allah Ta'ala dan niat. Dimana ketika meletakkan niat itu ketika kita membasuh, pertama membasuh anggota wajah, situ meletakkan niat wudunya. Maka ujar lagi ngarannya kada sah sembahyang orang sama kalau ila bituhurin la sholata ila bituhur. Kada sah sembahyang orang itu kecuali ia dalam keadaan suci, ini sudah berwudu. Dan kada sah ulang wudunya itu bila ia kada baniat. Jadi baniat harus tahu ulang kita. Oh ini wajib, oh ini sunnah. Jadi kada paling-paling karena hukumnya di situ tertib itu berurutan. Berurutan tertib itu oleh niat, kemudian yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan sampai siku, kedua tangan, yang keempat mengusap kepala atau rambut. Kepala atau rambut, rukus itu bisa rambut, bisa kepala artinya. Tergantung dari kalimat sebelumnya apa yang dikehendakinya. Rusikun sebagian daripada kepala atau daripada rambut. Jadi sahaja membasuh kepala tuh di belakang sini asal masih di rambut. Kalau sana di muka di hingga sini kan yang penting di rambut masih. Kalau ada rambutnya kan berarti kepala. Kalau ada rambutnya kepala di mana? Di atas dahi. Belakang. Asal kalian membasahi di sini jambul belakang sini. Jadi dibasahi biasanya tuh sah aja. Nah itu kepala. Biru siko, maka yang dimaksud dengan di sini adalah kepala, bukan rambut. Punya rambut kita rambut panjang di ujung ini. Jadi itu. Jadi terserah aja membasuh mengusap kepala di mana aja, yang penting selama itu masih di dalam ranah aja lingkup kepala. Mau di hingga di belakang, di atas yang apa? Jangan bawah kan? Saja kepala bawahnya dibasuh. Kepala juga ya apa? Kita salah kepala nampak aja kan? Jadi kepala atas dan kepala bawahnya basuh kepala bawah. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki ilal marafiq sampai ilal bayin sampai mata kaki. Jadi kita bahasa Banjarnya buku lali. Nah itu buku lali sampai buku lali sini. Jadi yang wajib basah itu sampai ini. Nah itu wajib tuh
mandi. Nah itu kada tertib namanya, maka kada sah wudunya. Bila kada tertib, karena apa rukun wudu tadi adalah tertib urutan tadi. Nah sesuai tadi. Adapun membasuh telinga maka itu hukumnya sunnah. Kada ingat dia wudu membasuh kepala langsung betis. Kada ingat lagi membasuh telinga. Apakah diulang wudunya? Kada usah. Kada usah diulang lagi. Karena itu sudah sah. Ini sudah masuk rukun. Membasuh telinga itu hukumnya sunnah. Telinganya sunnah saja. Seandainya kada dibasuh maka kada membatalkan wudunya tetap sah. Itu sunnahnya. Kalau sunnahnya banyak, kalau sunatnya sebelum wudu sunnahnya apa? Membasuh kedua tangan dibasuh dulu. Nah, kemudian apa lagi mandi 3 kali itu sunnah. Berkumur, kemudian apa lagi istinsaq, memasukkan banyu ke hidung. Nah, itu. Jadi kalau berkumur madmadah wal istinsaq itu berkumur lalu memasukkan banyu ke hidung itu banyu yang dimasukkan itu banyu yang kita kumur hati ini yang kita ambil dari tangannya. Tanah di kerang biasa kan mengambilnya. Itu sunnahnya. Nih yang kita kumur-kumurkan kesan kumur-kumur lawan kita mahiyun kan membasuh hidung tadi sama banyunya yang kita ambil dari tangan. Kada mengambil basah. Sunnahnya kayak itu. Nah ini cuma bulan puasa ini kalau usah gitu kalau pas mahiyud itu tak masuk ke atas. Jangan mahiyud jalan masuk ke atas sampai ke tenggorokannya minum kemarinnya. Makanya ada yang mengatakan ketika bulan puasa itu ada yang memakruhkan memasukkan air ke hidung. Ada yang mengatakan makruh karena takutannya kalau pindah tahiyud kencang tadi. Inya kadang kayak ada membasuh itu dihiyutnya bajunya itu seharusnya dihiyut hanya dikeluarkan. Ada kaitan baru. Nah itu luarnya aja. Yang dibasuh itu sebenarnya dalamnya. Bagian sedikit hanya dikeluarkan. Nah gitu. Dipaus bahasa gitunya. Itu sunnah aja. Jadi nang sunnah kalau kita khawatir apalagi di bulan puasa kada usah digawi gitu apa. Cuma nak menggawi juga jangan apa karena memasukkannya jangan terlalu kencang sedikit aja. Sama sunnah aja. Nah itu sunnahnya. Itu sunnah wudu. Jadi banyak sunnah-sunnahnya wudu nih. Nah, banyak. Nah, 3 kali tadi itu sunnah. Nang sekali, nang wajibnya adalah nang sekali. Nah, itu sekali. Cuma jualan semalam yang di awal bila inya basuhan pertama anggota wudu yang kita basuh kada rata, maka belum dihitung lagi 1 kali basuhan. Masih kada rata bajunya, artinya masih ada 6 kali. Maka ketika membasuh yang kedua, taliung pulang, biasanya nih kada dihitung pulang lagi gitu. Ketika basuhan ketiga baru rata, maka itu baru dihitung 1 kali. Tapi sah dulunya, tapi kada dapat sunat. Ini yang dapat sunat itu setiap basuhan itu rata. Anggota
wudu tadi terbasuh rata, nah itu baru dapat sunnah. Rata. Jadi berapa kali pun kita membasuh, selama basuhan itu kada rata di anggota wudu, maka belum dihitung satu kali basuhan lagi. Belum dihitung lagi karena masih ada tinggal. Jadi rukunnya 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang kedua membasuh tangan sampai siku, yang ketiga mengusap sebagian daripada kepala, yang keempat itu membasuh kaki sampai mata kaki. Yang kelima, yang keenam itu tertib. Wajib tahu, kita harus tahu kita nang mana. Adapun dari membasuh telinga itu hukumnya sunat. Kalau asa kuliah membasuh telinga, cuman rugi ulang ditinggal juga. Karena nama sunat tadi tajburul menambah nang wajib, ini menambah kekurangan daripada nang wajib, itu nama sunat. Jadi mengenal barang yang akan pada wudu, ada pada wudu dan sembahyang daripada fardu dan sunat. Kalau sudah fardu sembahyang, adapun sunat sembahyang pun itu juga banyak sunat-sunatnya sembahyang tuh. Bahwasanya yang demikian itu daripada kesempurnaan sembahyang juga. Sunat sembahyang mengangkat tangan, sunat. Takbir di setiap perpindahan rukun itu hukumnya sunat. Selain takbiratul ihram, kalau takbiratul ihram itu hukumnya wajib. Allahu Akbar ketika kita mengucapkan niat. Sedangkan takbir ketika berpindah di setiap rukunnya itu hukumnya sunat. Biar kada bertakbir, kada berpajuan. Sunat ini. Itu hanya sebagai penanda bahwasanya berpindahnya rukun. Sunatnya salam terbagi kepada 2 rakaat dan hayat. Adapun sunat rakaat itu yang apabila ditinggalkan ia menghajatkan kepada sujud sahwi. Sedangkan sunat hayat itu kadang menghajatkan kepada sujud sahwi. Itu aja bedanya. Hayat lawan rakaat. Jadi ngarannya ada rakaat, ada hayat. Kita bahas panjang pulang. Dan yang ketiga, bahwa mengenal ia akan tipu daya syaitan, maka mengambil ia daripada memerangi akan dia dengan bersungguh-sungguh. Yang ketiga daripada kesempurnaan ilmu lagi adalah ia mengetahui akan tipu daya syaitan, sehingga ini bersungguh-sungguh melawannya, memerangi supaya kata-kata tipu lagi. Karena syaitan ini kada ampin ini menggoda kita kecuali kita itu lemah daripada mengingat Allah. Tujuannya supaya kita ini kada ingat Allah Tuhan, sekalipun kita dalam keadaan ibadah. Jangan bahasaan itu biar setan ayo sembahyang ikan, tapi sembahyang ikan kok kacau. Pada waktu itu sembahyang dia cuma kok haul. Ya nang pikiran kita kemana-mana, hati kita kemana-mana, itu gara-gara syaitan. Makanya di antaranya ulama mengatakan supaya kita terhindar daripada godaan syaitan tadi, sebelum sembahyang itu kita harus beristighfar, mengingat Allah, minta ampun, lalu beristighfar dulu. Di antaranya lagi membaca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, itu ayat pengusir hantu. Ayat kursi, makanya aja bila di film bilanya ada hantu tuh ayat kursi, qul a'udzu birabbil falaq, lawan Anas tidak jawab. Bilanya kada buka juga hantunya, ya kursinya ditawarkan. Lawan
berjalan atau harus tegak itu kalau nanti berdiri betul. Kan ada juga misalnya buru-buru lah. Nah, Allah Akbar berarti niat kita di belakangnya lah, boleh kan itu? Kada sah. Nah, itu kadang ya adalah tidak ada anak tapi ada pemikiran kawan. Niat itu ketika kita sudah berdiri betul. Ada kawan sambil berjalan. Niat itu kita pasang ketika kita sudah berdiri betul. Hanya niat. Soalnya ini banyak teman-teman. Allah buru-buru ya Allah. Salah seorang kenapa jadi buru-buru? Kenapa jadi terdiri jalan? Jadi berniat itu ketika kita sudah dalam keadaan apa ngarannya berdiri betul, sudah dalam keadaan diam. Ada boleh sambil berjalan. Ada sah banyaknya. Karena dia terus dalam keadaan diam. Jadi yang ketiga tadi adalah kita mengenal tahu bahwasanya akan timbul daya syaitan. Was-was di dalam hati kita itu adalah sumbernya daripada syaitan ini. Itu yang wajib kita ketahui pula. Makanya di dalam Al-Quran apa? Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum an salatihim khashi'un. Orang yang beruntung itu jodohan adalah orang-orang yang mereka itu di dalam salatnya khusyuk. Berarti bila salat kita pada khusyuk berarti kita kada termasuk orang mukhlifun lagi. Mudah-mudahan kita diberi hidayah taufik oleh Allah sampai jadi makin bagus, makin bagus ya. Setiap harinya tuh kualitas kita ini makin meningkat. Jangan mulai kita balik sampai tua, kakak itu aja. Bahkan sampai tengah mati. Kada pernah hatinya merasakan kayak apa nikmatnya sebaya. Kalau aja gabin sampai jadi amun kita tuh sebaya menjadi masih belum merasakan nyaman, berarti kita belum lagi beriman, belum lagi kita tuh bujur-bujur mencintai Allah. Ya, karena menjadi orang yang saling mencintai itu yang diinginkan apa? Kenikmatan. Nikmat. Orang yang saling mencintai itu akan mendapatkan kenikmatan, rasa nyaman. Nah, jadi kalau kita sembahyang kita masih belum merasa nyaman, masih berat. Berat iya, kulir iya, pada khusyuk iya. Berarti iman kita masih jauh lagi standarnya. Cinta kita kepada Allah masih jauh. Kenapa dipadahkan cinta lagi? Kenapa jadi kata dipadahkan cinta? Karena kita masih belum kau membahagiakan orang yang kita sayangi. Nah, perintah orang yang kita sayangi kita masih berat memberinya. Nah, pada kau pada cinta kita jadi sini. Itu jadi guru gambut ya sama abur gabi gambut minuang. Maka saya bujur itu ya dasar bujur. Kalau kita pikirkan di sini dasar bujur. Nah, jadi kita ini berusaha ya, makin kita ini sembahyang tiap hari nih 17 rakaat setiap hari. Amunnya kualitas kita kakak itu aja, berarti kita kan ada meningkat. Sedangkan untuk kehidupan dunia aja kita hendak meningkat terus. Ya, untuk kehidupan kita di dunia supaya nyaman kita hendak selalu meningkat. Jangan anak sudah suki itu hendak bertambah suki, nang belum suki hendak suki, nang sudah suki hendak harus bertambah suki, kadang hendak api sukinya. Nah, itu dunia. Lantas urusan akhirat kita
Jangan berpikir yang penting sembahyang, yang penting puasa. Itu harus kita ubah tuh pikiran itu. Jangan asal sembahyang, asal puasa. Kita baiki sedikit demi sedikit sembahyang kita. Kalau memang baik kada pernah kawal khusyuk samaan, maka tunggu kita minimal tadi khusyuk itu ketika kita melepaskan niat. Ketika kita usul libur dan maghribi, minimal di situ kita hadir hati kita, ingat hati kita lawan Allah. Minimal sudah itu. Oh hari ini kawan niat, esok tambahin ulang. Berusaha ulang ketika membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kawan ulang mengatakan situ. Artinya bertambah nih dari niat sampai ke doa iftitah. Karena doa iftitah itu sebetulnya ikrar kita lawan Tuhan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, matiku hanya karena Allah. Nah itu ikrar kita. Lantas sembahyang kita kata karuan berarti ada jujur lagi lillahi ta'ala. Nah, jadi kita belajar memperbaiki kembali kita. Jangan biarkan jangan biarkan jokong kita tadi larut kelakaruannya. Itu ibarat bejokong ternyata alam bujurakan pula, tahalam pula bujurakan pula. Supaya kau membujurakan basic kemudi, basic pengayuh pesan pengemudinya. Apa kemudinya tadi yaitu ilmunya. Supaya tadi meningkat terus ibadah kita. Karena kalau menghendaki khusyuk dari awal sampai akhir, sholat itu sangat sulit. Ya, maka agama itu hanya Rasulullah jangan kawan. Sahabat-sahabat pun kalau kawan semua kalau khusyuk dari awal sampai akhir ya, bahkan Sayyidina Ali yang bergelar Madinatul Babul Ilmi diberi gelar oleh Rasulullah Babul Ilmi. Si pun katakan apa mengakui bahwasanya khusyuk di dalam sholat itu sangat sulit, tapi bukan mustahil untuk bisa dikerjakan. Artinya dengan usaha insya Allah kita bisa khusyuk. Artinya tadi bila tahalam jumlahnya bujurakan pulang. Jangan dibiarkan larut. Ketika kita sembahyang keingatan mewujud, jangan dibiarkan aja. Umpamanya karena hobi mewujudnya ketika sembahyang keingatan palawa mewujud, lalu di dalam sembahyang kita kisah mewujudnya lagi. Jangan dilihatkan. Jangan dilihatkan boleh kada usah ini kan mau dulu aratan sembahyang. Ada kita bangun sajur ya sajur. Bahkan bukan hanya mewujud sampai memakan iwaknya terkisah di dalam sembahyang. Terkisah. Akan diubah, ada anak macam-macam. Nah, jadi jangan dibiarkan. Artinya bila sudah mulai larut, berguling kita. Berguling. Berbeda dengan orang yang memang apa karena ketika seseorang itu majuzub indallah, ketika ia jazab indallah di dalam ibadahnya bisa hayal hilang. Itu orang jazab gimana? Bisa ada ingat lagi. Kenapa ada ingat lagi? Karena secara rohanianya sudah ada di jasadnya dan rohnya naik sudah ke atas. Itu bahasa tasawufnya maqam fana billah namanya. Orangnya sudah fana dengan Allah sehingga ketika ia ibadahnya ada merasa lagi dalam ibadahnya ini hilangnya sudah ingatannya waktu Tuhan lagi. Nah itu bisa juga orangnya baru kejualalawasan atau berdiri jasad kejualalawasan. Ada dulu kalau mengisahkan Habib Ahmad As-Sogat itu yang ingin sembahyang subuh duduk dalam keadaan tahiyat akhir itu 40 hari. Nah itu ketika sidin tahiyat akhir, ketika asyhadu an la ilaha illallah, sidin langsung jasad itu langsung masuk maqam nabilah. Kada lagi sidin orangnya. Nang duduk hanya jasadnya, rohnya sudah kada
keadaan duduk tahiyat. Orangnya apa ngarannya? Nang di pikirannya hanya Allahnya lagi. Itu. Ada juga menara itu banyak. Bahkan Habib Ali Situbondo Situbondo sih ketika hendak dioperasi, mengidap kanker di kepala, hendak dioperasi, bertakut lawan dokter, ujar amat dioperasi itu aku dibius kan, ujar dokter iya Pak, dibius. Dan ketika dibius itu ujar aku berarti kehilangan kesadaran, iya dokter. Jadi ujar Habib Ali, ujar ngomong kayak itu aku kan usah dibius, tapi ujar aku anak sembahyang sunat dulu. Ketika aku tahiyat akhir, ujar operasi aja lagi. Sesuai perintah sembahyang sunat. Ketika duduk tahiyat akhir, maka dokter melakukan operasi di kepala Apakah merasa sakit? Kada merasa lagi. Kenapa jadi kada merasa? Sudah hilang. Sudah hilang. Asik lawan Tuhan. Jadi kada merasa lagi yang lainnya. Karena sudah asik lawan Tuhan aja lagi. Nambis ayat dijahit sampai tutup. Operasi aja salam.